Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pria gaya edarkan sabu-sabu kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli. Pasangan suami istri artis organ tunggal diciduk polisi karena edarkan sabu-sabu. Perampokan kembali terjadi di Sumatera Barat. Kali ini korbannya adalah seorang perempuan yang hendak bekerja di ladangnya. Pria gaya yang telah berusia 58 tahun ini tak berkutik ketika ditangkap anggota Satres Narkoba Polresta Padang di Jalan Simpang Kinol, pusat kota Padang, pada Selasa siang. Indra tak menyangka akan bertransaksi narkoba dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. Tersangka pun langsung ditangkap saat memperlihatkan sabu-sabu yang menjadi barang dagangannya itu. Setelah digeledah, polisi menemukan 4 paket sabu-sabu siap edar. Dari hasil pengembangan kasus ini, polisi menyita lagi sebuah timbangan digital dan plastik pembungkus. Keberadaan timbangan digital ini menjadi bukti jika Indra adalah pengedar sabu-sabu. Kita mengamankan seorang tersangka pria berumur 58 tahun, inisial I. Untuk TKP di pinggir jalan Simpang Kinol, Kecamatan Padang Barat. Jadi yang berhasil kita amankan dari tersangka 4 paket yang juga sabu. Untuk pasal yang kita terapkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Siap. Saat ini Indra masih diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi ingin mengetahui jaringan peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Indra dipastikan akan menghuni penjara dengan waktu yang lama, karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sepak terjang artis organ tunggal Dian Imelda bersama suaminya, Jandri, memang terkenal di kalangan dunia hiburan di Pariaman. Selain gaya menghiburnya yang berbeda, pasangan ini juga ditimpa isu miring bahwa mereka berdua mengonsumsi sabu-sabu saat menjalankan tugasnya sebagai artis. Tak hanya itu, mereka berdua juga mengedarkannya di kalangan komunitas artis organ tunggal. Berbekal informasi awal itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan. Dan ternyata isu itu benar adanya. Polisi pun menggerebek mereka berdua di rumah kontrakannya di Kelurahan Lohong, Pariaman. Penggerebekan ini menyebabkan pasangan suami istri ini kaget. Mereka berusaha membuang barang bukti sabu-sabu ke dalam sumur. Namun langkah itu diketahui polisi dan berhasil mencegahnya. Hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 1 paket sabu-sabu, sebuah alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, 4 pak bungkus plastik, dan sebuah telepon genggam yang di dalamnya berisikan informasi jual beli sabu-sabu. Tersangka mengedarkan sabu-sabu di kalangan artis organ tunggal dan pekerja pelaminan pesta perkawinan. Kalau sasaran yang penjualannya dari informasi yang kita dapat di lapangan, hasil lidik, di kalangan artis ada juga dia melakukan transaksi. Konsumen-konsumennya di kalangan para artis organ dan rekan-rekan yang bekerja sebagai pemasang tenda untuk orang pesta gitu. Polisi kini memburu bandar pemasok sabu-sabu yang menyuplainya kepada pasangan suami istri ini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang petani yang hendak pergi ke ladangnya dirampok sekelompok orang di daerah Panyangkalan, Kabupaten Solok. Setelah hartanya dikuras, korban dibuang pelaku di daerah Kinari, sekitar 10 km dari lokasi korban dirampok. 3 petani yang hendak pergi ke ladang kaget saat melihat seorang wanita pekerja ladang terduduk di rerumputan pinggir jalan.
Matanya ditutup lakban, kaki dan tangannya diikat. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan tali yang mengikat dan membuka lakban yang menutup mata korban. Kepada polisi, korban mengaku dibekap sekelompok orang tak dikenal dan dinaikkan ke mobil bak terbuka. Di mobil itu harta korban dilucuti dan dibuang ke pinggir jalan. Korban kehilangan uang tunai Rp12.000, sebuah telepon genggam jenis Android, dan perhiasan 5,5 emas yang setara dengan 13,75 gram. Korban mengaku menderita kerugian hingga Rp15 juta. Korban saat ini masih dalam keadaan trauma. Yang dialami korban adalah berupa 2 buah cincin emas dan 1 buah hilang emas beserta 1 buah HP akibat tindak pidana kekerasan dan pencurian kekerasan ini dilakukan pelaku. Korban mengalami luka memar di bagian mulut dan di bagian kepala, bagian belakang. Selain menderita kerugian, tubuh korban juga memar. Hingga saat ini, korban masih dalam kondisi trauma berat. Polisi masih terus menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti serta saksi guna mengungkap pelaku kejahatan ini. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solok. Kapal nelayan dihantam gelombang tinggi di perairan Ula Karang Utara, pusat Kota Padang, pada Selasa malam. Setelahnya, kapal naas itu menabrak karang dan terbalik. Nelayan yang berada di kapal itu pun terpental ke laut dan berusaha menyelamatkan diri. 12 nelayan berhasil menyelamatkan diri, dibantu nelayan lainnya. Namun seorang dari mereka ditemukan tewas. Jenazah korban dievakuasi tim SAR ke rumah duka untuk dimakamkan keluarga. Nelayan yang tewas itu bernama Yandri Aldi, ditemukan sudah tidak bernyawa oleh tim SAR gabungan. Dengan menggunakan kapal Basarnas Padang, jenazah korban dibawa ke daratan dan dibawa ambulans PMI ke rumah duka di kawasan Ula Karang untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Setelah kami menerima berita, kami langsung menurunkan tim dari kapal cepat kami atau RIP dengan PUB 3 orang, terus ditambah dengan tim darat 4 orang menggunakan mobil DIMEP. Untuk evakuasi, korban itu ditemukan di antara ombak, di bawah ombak, sehingga masyarakat juga turun tadi dengan menggunakan benen, sehingga menemukan korban. Habis itu dievakuasi ke RIP. Sedangkan kapal nelayan yang rusak ditarik ke darat oleh kapal nelayan lainnya. Menghadapi cuaca ekstrim yang sedang terjadi saat ini, yang sewaktu-waktu bisa berubah dan mempengaruhi gelombang laut, Basarnas mengimbau nelayan untuk memperhatikan kondisi cuaca saat akan melaut, agar bisa menghindari bencana. Alfi melaporkan dari Padang.